Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang salah satu tingkatan yang sangat tinggi, yaitu tentang ridho. Salah satu tingkatan perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Menang, gagal, jadi, tidak, itu semuanya tetap hatinya tetap senang dan tenang, ya, mantap dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tantangannya, karena itu ini tidak mudah, karena ini satu tahapan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus bisa berusaha mencapai pada tingkatan itu, yaitu sururul qalbi bimurril qada'i, hati merasa senang menerima ketetapan yang pahit. Nah, ini biasanya kalau orang itu hanya melihat lahiriahnya saja, tapi kalau melihat hikmah di balik kepahitan yang diberikan oleh Allah, dia bisa bersabar sejenak, dia akan merasa ridho. Ya. Kadang orang bisa mengetahui ini setelah sekian lamanya, setelah mungkin 5 tahun, 10 tahun, ternyata dulu saya diberikan kegagalan oleh Allah itu untuk mencapai kesuksesan yang sekarang ini. Tapi kadang-kadang terlambat kita mengetahuinya. Nah, karena supaya kita tetap ridho sejak dari awal, fahami definisi ridho ini, supaya kita bisa mencapai tingkatan ridho sejak dari awal, sehingga kita tidak kehilangan pahalanya yang begitu besar, ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wastiqbalul ahkami bil farahi, dan merasa gembira menerima hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa gembira dengan hukum-hukum Allah. Allah merintahkan kita sholat, kita laksanakan dengan nikmat. Ya, menganjurkan sholat tahajud, kita terima, kita bangun malam, kita nikmati. Mungkin bagi sebagian orang itu memberatkan, tapi kalau orang itu sudah sampai pada tingkatan ridho, dia bisa menikmati itu. Hukum-hukum Allah ini yang menurut sebagian orang berat, menutup aurat itu bagi sebagian orang berat. Tapi bagi orang yang sudah ridho dengan Allah, bahkan itu menjadi kebutuhan. Dia tidak ridho kalau kemudian dipaksa melepas pakaian yang kemudian membuka auratnya. Itu kalau orang sudah sampai pada tingkatan ridho, malah dia senang diperintahkan oleh Allah untuk menutup auratnya. Walaupun bagi sebagian orang itu sesuatu yang sangat sangat berat. Bahkan dia merasa gembira, merasa senang. Gitu. Ya, wartifa'ul jazai, tanpa berkeluh kesah. Wantifa'us suhti, dan tanpa marah. Nah, kalau definisi yang pertama, yang awal tadi itu, ya, tanpa merasa sakit. Tadi dibuang tanpa merasa sakitnya, tapi tanpa berkeluh kesah tetap dan tanpa marah. Tidak benci dengan hukum-hukum Allah, dengan ketetapan-ketetapan Allah. Dia selalu husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena setiap hal yang tidak menyenangkan yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupannya, dia selalu mencari hikmah. Apa hikmah di balik peristiwa yang sekarang dihadirkan oleh Allah, yang menurut pandangan dangkal kita kurang menyenangkan atau kurang menguntungkan. Tapi karena dia memahami masalah ridho ini, dia bisa bersabar dan kemudian menunggu apa hikmah di balik kepahitan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan yang sekarang ini. Nah, itu definisi ridho. Karena itu catatannya, tidak ada ridho jika masih ada marah atau benci terhadap ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya gagal, padahal saya sudah semua usaha sudah dilakukan, apalagi terkait dengan kemenangan. Kalau bicara tentang kemenangan, wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu hak prerogatifnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah mengerahkan semua usaha, dana sekian miliar mungkin sudah dikeluarkan, usaha sudah digalang, tapi kemudian Allah tidak atau belum memberikan kemenangan itu. Maka kita harus
untuk mencapai tingkatan ridho ini, bagaimana supaya itu tidak membuat kita kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada ridho kalau masih ada marah atau benci, atau masih ada protes pada Allah. Ya, karena itu sekali lagi tingkatan ridho ini tingkatan yang sangat tinggi, karena itu perlu berlatih. Bagaimana ketika Allah memberikan kegagalan pada kita, itu tidak membuat kita kecewa, marah, benci pada manusia sekalipun, ya, atau tidak menyalahkan. Ini gara-gara si fulan saya tidak jadi, gara-gara si fulan, ya, dan lain sebagainya. Ya, gara-gara saya kasih nomor urut sekian, akhirnya nggak jadi dan sebagainya. Nah, itu tidak ada kalau orang ingin mencapai tingkatan ridho. Dan tidak ada ridho jika masih ada keluh kesah atau ketidaksabaran, karena lawan ridho itu adalah keluh kesah, atau lawan ridho itu adalah tidak sabar. Demikian di antara beberapa penjelasan terkait dengan tingkatan ridho yang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Semoga Allah mengaruniai tingkatan ridho ini kepada kita semuanya, sehingga kita berhak mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, baik di dunia ataupun nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.